Pada suatu hari di kota Mekkah, sekitar tahun 580 Masehi, lahirlah seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Zuhrah, sebuah kabilah terpandang di tanah Arab. Ia diberi nama Abdurrahman bin Auf. Sejak kecil, Abdurrahman tumbuh sebagai anak yang cerdas dan jujur, memiliki sifat gigih dalam bekerja dan berdagang. Nama aslinya adalah Abdu Amr, hamba Amr. Tetapi setelah memeluk Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdurrahman, yang berarti hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Seperti anak-anak Quraisy lainnya, Abdurrahman dibesarkan dalam lingkungan yang keras dan penuh persaingan. Ia belajar berdagang dari ayahnya dan memiliki keterampilan bisnis yang luar biasa. Di usia muda, Abdurrahman dikenal sebagai pedagang yang sukses dan sangat kaya. Kehidupan kota Mekkah yang dipenuhi dengan kemewahan serta budaya paganisme saat itu tidak mengaburkan hatinya yang bersih. Meski belum mengenal Islam, ia selalu berusaha berbuat baik dan berlaku jujur kepada orang lain. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islam di Mekkah, Abdurrahman termasuk golongan pertama yang menerima hidayah. Ia memeluk Islam atas seruan sahabatnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan dengan keberaniannya, ia berani menghadapi intimidasi dari kafir Quraisy. Setelah memeluk Islam, kehidupannya berubah total. Ia tidak lagi mengejar dunia untuk kepentingan pribadi, tetapi menjadikannya sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu perjuangan Islam. Saat situasi di Mekkah semakin sulit bagi kaum muslimin, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Abdurrahman rela meninggalkan seluruh hartanya di Mekkah dan berhijrah dengan tangan kosong. Di Madinah, Rasulullah mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi', seorang sahabat Ansyar yang kaya raya. Sa'ad menawarkan sebagian hartanya dan bahkan istrinya untuk dinikahi, namun dengan rendah hati, Abdurrahman menolak. Ia hanya meminta ditunjukkan pasar agar bisa memulai usaha sendiri. Dengan semangat dan keahlian berdagang yang ia miliki, Abdurrahman segera memulai usahanya dari nol. Dalam waktu singkat, ia berhasil menjadi salah satu pedagang terkaya di Madinah. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan dan suka membantu. Setiap kali mendapatkan keuntungan besar, Abdurrahman tidak pernah lupa untuk menyisihkan sebagian besar hartanya bagi perjuangan Islam dan membantu fakir miskin. Tidak hanya sukses dalam perdagangan, Abdurrahman bin Auf juga menunjukkan keberaniannya di medan perang. Ia ikut serta dalam perang Badar, meski dengan peralatan yang minim. Dalam perang tersebut, ia berperang dengan gigih dan berhasil menawan musuh. Di perang Uhud, Abdurrahman terluka parah dengan lebih dari 20 luka di tubuhnya dan beberapa giginya patah. Meskipun demikian, ia tidak pernah mundur dari setiap pertempuran untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah paling terkenal dari Abdurrahman adalah saat perang Tabuk. Rasulullah membutuhkan biaya besar untuk memobilisasi pasukan ke medan perang. Tanpa ragu, Abdurrahman datang membawa 200 uqyah emas sebagai sumbangan. Bahkan, Rasulullah sendiri sampai terharu dan bersabda, tidak akan ada sesuatu yang dapat mencelakakan Abdurrahman bin Auf di akhirat karena kedermawanannya hari ini. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, Abdurrahman kerap memberikan sedekah secara diam-diam. Ia pernah mendermakan 500 ekor unta beserta muatannya kepada fakir miskin di Madinah. Saat Madinah mengalami masa-masa sulit, ia tak pernah ragu menginfakkan seluruh keuntungan dagangnya untuk membantu umat. Setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman menjadi salah satu tokoh penting dalam pemilihan khalifah. Saat Umar bin Khattab terluka parah akibat ditikam, ia menunjuk 6 orang sahabat untuk membentuk syura, dewan konsultasi, guna memilih pemimpin baru. Abdurrahman bin Auf diberi kepercayaan besar untuk menentukan keputusan akhir. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati dan berkonsultasi dengan banyak sahabat, ia akhirnya memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Pada usia senja, Abdurrahman bin Auf tetap rendah hati dan dermawan meskipun kekayaannya terus bertambah. Ia selalu khawatir apakah kekayaannya akan memberatkan hisabnya di akhirat. Namun, kedermawanannya yang tak terbatas menjadi bukti bahwa ia memanfaatkan harta untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdurrahman wafat pada tahun 32 Hijriah dalam usia sekitar 72 tahun. Saat wafat, ia meninggalkan harta yang sangat banyak, tetapi sebagian besar telah ia sedekahkan selama hidupnya. Salah satu wasiatnya yang mengharukan adalah bahwa ia ingin memberi santunan kepada para janda yang ditinggal Rasulullah
sebagai bentuk cinta dan baktinya kepada Nabi. Kisah Abdurrahman bin Auf adalah teladan tentang bagaimana seorang muslim bisa sukses di dunia tanpa melupakan akhirat. Ia mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah tujuan hidup, melainkan amanah yang harus dikelola dan digunakan untuk kebaikan. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan serta ahli dalam perniagaan. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa penting terkait dengan kehidupannya. Pertama, peristiwa hijrah ke Madinah. Pada suatu malam yang tenang di Mekkah, Abdurrahman bin Auf tengah duduk termenung. Angin malam berhembus, membawa pesan-pesan ketidakpastian. Keadaan Mekkah semakin mencekam bagi kaum muslimin. Penyiksaan dan intimidasi dari kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Maka, kabar tentang hijrah ke Madinah datang sebagai secercah harapan. Rasulullah telah memberi perintah, "Berangkatlah kalian menuju Madinah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan tempat perlindungan di sana." Tanpa ragu, Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk meninggalkan semua harta dan kekayaannya di Mekah. Ia tahu, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berharga daripada tumpukan dinar dan dirham. Pada hari keberangkatan, Abdurrahman memandangi rumah dan barang-barangnya untuk terakhir kali. Ia tahu bahwa semua itu akan menjadi milik orang-orang kafir Quraisy setelah ia pergi. Tapi baginya, kehilangan dunia bukan masalah. Dengan langkah tegas, ia meninggalkan rumah tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Di tengah perjalanan, ia berjumpa dengan beberapa sahabat yang juga menuju Madinah. Salah seorang dari mereka bertanya, "Abdurrahman, tidakkah kau merasa kehilangan? Bukankah hartamu melimpah di Mekah?" Abdurrahman hanya tersenyum. "Aku tidak kehilangan apapun. Aku memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Itu sudah cukup." Perjalanan menuju Madinah memang tidak mudah. Mereka harus menempuh padang pasir yang luas, panas, dan berbahaya. Namun semangat Abdurrahman tidak goyah. Baginya, kota baru itu bukan sekadar tempat berlindung, tetapi titik awal untuk membangun kehidupan baru demi memperjuangkan Islam. Setelah menempuh perjalanan panjang, rombongan Abdurrahman akhirnya tiba di Madinah. Di kota itu, kaum Ansyar menyambut mereka dengan tangan terbuka. Rasulullah pun mempersaudarakan para sahabat Muhajirin dengan orang-orang Ansyar, agar mereka bisa saling membantu dan mendukung. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', seorang saudagar kaya di Madinah. Begitu bertemu, Sa'ad menyambut Abdurrahman dengan hangat. Ia menepuk bahu Abdurrahman dan berkata, "Wahai saudaraku, aku adalah salah satu orang terkaya di Madinah. Aku akan memberikan setengah dari hartaku untukmu. Aku juga memiliki 2 istri. Lihatlah mereka, dan jika kau tertarik pada salah satu, katakan padaku. Aku akan menceraikannya agar kau bisa menikah dengannya." Abdurrahman terdiam sejenak. Ia kagum dengan kebaikan Sa'ad bin Rabi'. Namun, dengan senyuman hangat, ia menolak tawaran itu dengan lembut. "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi keluargamu dan hartamu, wahai Sa'ad. Tetapi, aku tidak butuh semua itu. Tunjukkan saja kepadaku di mana letak pasar Madinah agar aku bisa mulai berdagang," jawab Abdurrahman. Sa'ad menunjukkan arah menuju pasar, dan sejak hari itu, Abdurrahman mulai bekerja keras. Di pasar itu, ia berdagang dengan kejujuran dan ketekunan, seperti yang biasa ia lakukan di Mekah. Awalnya, ia hanya menjual barang-barang kecil, seperti minyak dan mentega. Namun, perlahan-lahan, bisnisnya berkembang. Kejujuran dan keramahan Abdurrahman menarik banyak pembeli, dan tak butuh waktu lama hingga ia menjadi pedagang sukses di Madinah. Beberapa hari kemudian, Abdurrahman datang menemui Rasulullah dengan wajah sumringah. "Wahai Rasulullah, aku sudah bisa mengumpulkan beberapa dinar dari perdaganganku." Rasulullah tersenyum dan mendoakannya, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hartamu, wahai Abdurrahman, dan menjadikannya kebaikan untukmu di dunia dan akhirat." Kisah hijrah Abdurrahman bin Auf adalah kisah tentang keberanian dan keyakinan. Ia rela meninggalkan seluruh kekayaannya demi menyelamatkan iman. Di Madinah, ia memulai kehidupan baru dari nol, tanpa bergantung pada orang lain. Kedermawanan dan kerja kerasnya menjadikan dia teladan bagi banyak orang.
Dalam waktu singkat, Abdurrahman menjadi salah satu saudagar paling sukses di Madinah. Namun, kesuksesan itu tidak membuatnya lupa diri. Ia selalu membantu orang-orang miskin dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan hati dan keuletannya dalam berdagang membuktikan bahwa dunia hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah bagaimana Abdurrahman bin Auf memulai lembaran baru hidupnya di Madinah, dari seorang perantau tanpa harta hingga menjadi pedagang dermawan yang dikenang sepanjang sejarah. Kedua, Perang Badar dan Perang Uhud. Pada tahun kedua Hijriah, udara Madinah terasa tegang. Kabar datang bahwa pasukan Quraisy bergerak menuju arah utara, membawa rombongan dagang besar di bawah pimpinan Abu Sufyan. Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan berkata, "Kita harus mencegat kafilah itu, sebab mereka menggunakan harta kita yang dirampas di Makkah." Abdurrahman bin Auf, yang selalu berada di barisan terdepan, menyambut seruan Rasulullah dengan tekad bulat. Ia mengenakan baju perangnya dan memegang pedang erat-erat. "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak akan mundur. Hari ini, aku akan memperlihatkan bahwa harta bukanlah yang aku bela. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya." Mereka bergerak menuju Badar dengan pasukan yang hanya berjumlah 313 orang, jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Quraisy yang berjumlah lebih dari 1.000 orang. Saat pasukan Muslim tiba di Badar, Rasulullah memeriksa barisan dan memotivasi setiap sahabat. Abdurrahman berdiri tegap di barisan depan, siap menghadapi segala kemungkinan. Pada pagi hari, ketika kedua pasukan sudah saling berhadapan, Rasulullah memberi aba-aba. "Majulah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperanglah dengan keyakinan bahwa surga di bawah bayang-bayang pedang." Abdurrahman langsung bergerak cepat di medan laga. Pedangnya berkelebat dan musuh-musuh Quraisy yang berada di dekatnya tumbang satu persatu. Ia bertarung dengan gagah berani, meskipun jumlah pasukan Quraisy jauh lebih besar. Dalam hiruk-pikuk pertempuran, seorang sahabat bertanya kepadanya, "Wahai Abdurrahman, tidakkah engkau gentar menghadapi musuh yang demikian banyak?" Abdurrahman tersenyum di sela pertarungan. "Musuh boleh banyak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita." Pada akhirnya, kemenangan pun diraih kaum muslim. Pasukan Quraisy terpukul mundur, dan kafilah dagang yang mereka kawal berhasil direbut. Perang Badar menjadi tanda kemenangan pertama Islam, dan Abdurrahman bin Auf berada di tengah-tengah kejayaan itu. Rasulullah memuji keberaniannya, dan kemenangan ini semakin memperkuat kedudukan Islam di Madinah. 1 tahun berlalu setelah kemenangan Badar, tetapi kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka merencanakan pembalasan. Pada tahun ketiga Hijriah, lebih dari 3.000 pasukan Quraisy bergerak menuju Madinah. Rasulullah memutuskan untuk menghadang mereka di Bukit Uhud. Abdurrahman bin Auf kembali maju sebagai salah satu prajurit terdepan, siap mengorbankan jiwa dan raganya demi agama. Di pagi hari menjelang pertempuran, Rasulullah memberikan perintah, "Bertahanlah di posisi masing-masing dan jangan meninggalkan bukit apapun yang terjadi." Pesan ini disampaikan khusus kepada pasukan pemanah yang ditempatkan di atas Bukit Uhud. Saat pasukan Quraisy menyerang, Abdurrahman bin Auf bertempur dengan gagah berani. Pedangnya menebas tanpa ampun, dan ia berhasil menggiring musuh menjauh dari Rasulullah. Di tengah-tengah pertempuran, ia melihat seorang sahabat terjatuh dan dengan cepat menghampirinya. "Bertahanlah wahai saudaraku, jangan biarkan musuh mendekat," seru Abdurrahman sambil melindungi sahabat itu dengan tubuhnya sendiri. Pada awalnya, kemenangan seolah sudah di tangan kaum muslim. Namun, tiba-tiba sebagian pasukan pemanah meninggalkan pos mereka untuk mengambil harta rampasan perang. Celah itu dimanfaatkan pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menyerang balik. Keadaan menjadi kacau. Abdurrahman bin Auf terus berjuang mati-matian, meski musuh kini menyerang dari segala arah. Saat itu, sebuah tombak melesat dan menembus bahunya. "Allah Subhanahu wa Ta'ala Akbar," teriaknya seraya tetap bertahan meski tubuhnya terluka parah. Di tengah kekacauan, ia melihat bahwa Rasulullah terjatuh dan terluka. Dengan napas tersengal, Abdurrahman berusaha mendekat untuk melindungi Nabi. "Wahai Rasulullah, aku di sini."
teriaknya sambil mengayunkan pedangnya untuk menghalau musuh. Abdurrahman mengalami lebih dari 20 luka dalam pertempuran tersebut dan beberapa giginya patah karena serangan musuh. Namun, ia tetap bertahan di medan perang hingga pertempuran usai. Meskipun perang Uhud berakhir dengan kekalahan strategis bagi kaum muslim, keberanian dan keteguhan hati Abdurrahman bin Auf menjadi inspirasi bagi semua sahabat. Setelah pertempuran berakhir, Rasulullah memanggil Abdurrahman dan beberapa sahabat lainnya. Melihat luka-luka yang memenuhi tubuh Abdurrahman, Rasulullah meneteskan air mata. "Engkau telah berjuang dengan luar biasa, wahai Abdurrahman," ujar Nabi sambil meletakkan tangan di bahunya. Abdurrahman tersenyum meski tubuhnya lemah. "Wahai Rasulullah, jika aku harus kehilangan lebih banyak untuk Islam, aku rela. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha, luka-luka ini tiada artinya." Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkahilah Abdurrahman bin Auf dalam hartanya, kehidupannya, dan akhiratnya. Jadikanlah setiap luka ini sebagai saksi di hadapan-Mu nanti." Perjuangan Abdurrahman bin Auf di Perang Badar dan Perang Uhud menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul lebih penting daripada nyawa dan harta. Ia berperang bukan demi kemenangan pribadi, melainkan demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Meski terluka, hatinya tetap kokoh dalam iman, dan Rasulullah menyaksikan sendiri bagaimana sahabat ini selalu setia di setiap pertempuran. Ketiga, sedekah besar. Saat masa sulit, hari itu suasana Madinah begitu suram. Kekeringan melanda tanah Hijaz dan musim paceklik membuat bahan makanan semakin langka. Warga Madinah mulai mengalami kesulitan, terutama fakir miskin dan para sahabat yang tidak memiliki sumber penghasilan tetap. Rasulullah pun merasakan betapa umatnya menderita. Dengan penuh kesedihan, beliau memikirkan bagaimana cara membantu mereka melewati masa-masa sulit ini. Di tengah kekalutan itu, Rasulullah berkumpul bersama sahabat-sahabat terdekat. Dengan suara lembut, beliau bersabda, "Siapa saja yang memiliki kelebihan rezeki, bantulah saudara-saudara kalian yang membutuhkan." Mendengar itu, para sahabat mulai saling berdiskusi, berusaha mengumpulkan apa yang mereka punya. Namun, di tengah kesulitan ini, tak banyak harta yang tersisa. Di sudut ruangan, Abdurrahman bin Auf mendengarkan setiap kata Rasulullah dengan seksama. Ia tahu, ini adalah saatnya berbuat lebih. Abdurrahman segera bangkit dan meninggalkan majelis dengan langkah cepat. Di rumahnya, ia memandangi tumpukan barang dagangannya, emas, perak, dan unta-unta yang siap untuk dijual. Istrinya yang menyadari gelagat suaminya mendekat dengan lembut. "Wahai suamiku, kau ingin melakukan apa dengan semua ini?" tanya istrinya, penasaran. Abdurrahman tersenyum. "Aku akan menyerahkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekeringan ini bukan hanya ujian bagi mereka yang tidak punya, tapi juga bagi kita yang memiliki kelebihan. Apa gunanya harta jika saudara kita kelaparan?" Istrinya terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Lakukanlah, wahai suamiku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan yang lebih baik." Dengan hati penuh rasa syukur, Abdurrahman mulai mengumpulkan 500 ekor unta, beserta muatan bahan makanan dan barang dagangan yang ada di atasnya. Ia menyiapkan semuanya untuk disedekahkan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Keesokan harinya, rombongan unta yang panjang memenuhi jalanan menuju rumah Rasulullah. Setiap ekor unta membawa gandum, minyak, pakaian, dan perbekalan lain. Orang-orang di Madinah terpana melihat kafilah besar itu. Mereka saling berbisik, siapakah yang mendermakan semua ini di tengah kesulitan seperti ini? Saat Abdurrahman bin Auf tiba di hadapan Rasulullah, ia menundukkan kepala dengan penuh hormat. "Wahai Rasulullah, ini semua aku serahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa meringankan beban saudara-saudara kita." Rasulullah memandangi unta-unta yang berjajar dengan mata berkaca-kaca. Beliau tahu betapa besar pengorbanan Abdurrahman. Dengan suara bergetar, beliau bersabda, "Wahai Abdurrahman, engkau telah memberikan hartamu di saat yang paling dibutuhkan. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau tidak akan pernah merugi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu di dunia dan akhirat." Salah seorang sahabat yang berada di sana bertanya dengan heran, "Wahai Abdurrahman,
mengapa kau memberikan begitu banyak? Bukankah engkau juga membutuhkan harta ini untuk keluargamu?" Abdurrahman tersenyum lembut. "Apa yang kusimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik daripada apa yang tersisa di tanganku. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha, keluargaku tidak akan kekurangan." Sedekah besar Abdurrahman bin Auf menjadi kisah yang dikenang oleh semua sahabat. Berkat kedermawanannya, Madinah terbebas dari krisis kelaparan. Bahan makanan dibagikan kepada kaum miskin, anak-anak tersenyum kembali, dan hati para sahabat dipenuhi rasa syukur. Beberapa hari setelah itu, seorang sahabat mendatangi Abdurrahman dan berkata, "Apakah kau tidak khawatir hartamu akan habis, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman tertawa ringan. "Aku khawatir hartaku justru akan menumpuk dan memberatkan hisabku di akhirat jika tidak aku infakkan. Tidak ada harta yang habis karena sedekah. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan keberkahan yang tidak kita sangka-sangka." Dan benar saja, meski Abdurrahman telah menginfakkan hartanya berkali-kali dalam jumlah besar, perdagangannya terus berkembang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi setiap usaha dan hartanya. Tidak butuh waktu lama, unta-unta dagangannya kembali memenuhi pasar Madinah dan kekayaannya semakin bertambah. Rasulullah sering menyebut nama Abdurrahman dalam majelisnya. Abdurrahman adalah salah satu sahabatku yang tidak akan disulitkan dalam hisabnya di akhirat. Harta yang ia infakkan di dunia akan menjadi cahaya di jalan menuju surga. Kisah sedekah besar Abdurrahman bin Auf mengajarkan bahwa kedermawanan bukan hanya tentang berapa banyak yang kita berikan, tetapi seberapa ikhlas hati kita saat memberi. Ia memberikan hartanya bukan untuk mendapatkan pujian, melainkan karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian kepada sesama. Bagi Abdurrahman, harta hanyalah titipan, dan saat datang masa sulit, itulah waktu terbaik untuk membuktikan bahwa dunia tidak melekat di hati. Kedermawanannya menjadi contoh abadi bahwa keberkahan akan selalu mengiringi orang-orang yang ikhlas memberi, bahkan di masa-masa paling sulit sekalipun. Keempat, peristiwa pembiayaan Perang Tabuk. Pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah mendapat kabar bahwa pasukan besar dari Kekaisaran Romawi sedang berkumpul di perbatasan utara Jazirah Arab, mengancam wilayah kaum muslimin. Ancaman ini tidak bisa dianggap remeh. Romawi adalah kekuatan terbesar saat itu. Rasulullah pun memerintahkan untuk memobilisasi pasukan menuju Tabuk, sebuah wilayah di perbatasan. Namun, perjalanan ke Tabuk bukanlah hal mudah. Jarak yang jauh, musim panas yang membakar, serta kekurangan bekal membuat persiapan perang ini sangat berat bagi kaum muslimin. Pada suatu hari di masjid, Rasulullah berdiri di hadapan para sahabat dan berseru, "Barang siapa yang memiliki harta, bantulah pasukan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik." Namun, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, tak banyak orang yang bisa memberi. Rasulullah tahu bahwa perjuangan ini membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Disinilah Abdurrahman bin Auf muncul sebagai sosok yang kembali menunjukkan kedermawanannya. Malam itu, Abdurrahman duduk bersama istrinya di rumah. Di hadapannya terbentang emas, perak, dan barang-barang dagangan yang ia kumpulkan dari pasar. Ia menatap kekayaan itu dalam-dalam, lalu berkata, "Wahai istriku, aku akan menyerahkan sebagian besar dari ini untuk membiayai pasukan Tabuk." Istrinya terdiam sejenak, lalu dengan penuh keyakinan berkata, "Lakukanlah, wahai suamiku. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kita kekurangan. Bukankah harta ini memang untuk jalannya?" Abdurrahman tersenyum lega. Dengan hati ringan, ia mengumpulkan 200 uqyah emas, jumlah yang sangat besar pada masa itu, serta berbagai perbekalan dan kuda untuk persiapan perang. Ia tahu, harta hanyalah sarana. Yang terpenting adalah bagaimana harta itu bisa menjadi cahaya di akhirat. Keesokan harinya, Abdurrahman bin Auf datang ke hadapan Rasulullah dengan membawa hartanya. Emas dan perbekalan ia letakkan di hadapan Nabi, hingga sahabat-sahabat lain yang hadir tertegun melihat betapa banyaknya. Rasulullah menatap Abdurrahman dengan penuh rasa haru. "Wahai Abdurrahman, apakah engkau sudah meninggalkan sesuatu untuk keluargamu?" tanya beliau dengan lembut. Abdurrahman tersenyum, lalu menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tinggalkan untuk mereka lebih banyak daripada apa yang kuberikan ini." Rasulullah terkejut.
berapa banyak yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abdurrahman? Aku tinggalkan untuk mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jawaban itu meluncur dari mulut Abdurrahman dengan ketenangan dan keyakinan yang dalam. Rasulullah tersenyum, lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi harta dan hidupmu, wahai Abdurrahman, dan menjadikan setiap langkahmu dalam kebaikan. Kedermawanan Abdurrahman bin Auf memicu semangat sahabat-sahabat lainnya. Tidak lama kemudian, Utsman bin Affan juga datang dan menyumbangkan 950 ekor unta dan 50 kuda untuk pasukan. Bahkan, mereka yang hanya memiliki sedikit tetap datang dengan keikhlasan. Salah seorang sahabat datang membawa segenggam kurma, berkata, "Ini yang bisa aku berikan, wahai Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalanku." Rasulullah memandang sahabat itu dengan penuh rasa syukur dan bersabda, "Barang siapa yang berinfak meski hanya sebiji kurma, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakannya hingga lebih dari gunung Uhud." Dengan bantuan dari para sahabat, pasukan Muslim akhirnya berhasil mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang menuju Tabuk. Meski Madinah dilanda musim kering dan banyak orang kekurangan, rasa persaudaraan dan keikhlasan mereka mampu mengatasi keterbatasan. Ketika pasukan Muslim tiba di Tabuk, mereka tidak menemukan pasukan Romawi yang dikabarkan hendak menyerang. Romawi mundur setelah mendengar bahwa pasukan Islam datang dengan jumlah yang besar dan persiapan matang. Meskipun tak ada pertempuran, kehadiran pasukan Muslim di sana menunjukkan kekuatan dan tekad Islam. Di Tabuk, Rasulullah melakukan salat berjamaah dan meminta Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam. Ketika salat dimulai, Rasulullah datang terlambat dan mengikuti Abdurrahman di belakangnya. Setelah salat selesai, Abdurrahman merasa malu dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku menjadi imam sementara engkau ada di belakangku?" Rasulullah tersenyum dan berkata, "Engkau adalah pemimpin yang layak, wahai Abdurrahman. Apa yang kau lakukan hari ini adalah kehormatan." Peristiwa Tabuk menjadi bukti betapa besar peran Abdurrahman bin Auf dalam perjuangan Islam. Ia tak pernah ragu mengorbankan harta dan tenaganya untuk agama. Bahkan di saat sulit, baginya, kekayaan hanya berarti jika digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak takut miskin karena keyakinannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kuat dari ketakutan akan kehilangan. Rasulullah bersabda setelah peristiwa itu, "Tidak ada sesuatu pun yang dapat mencelakakan Abdurrahman bin Auf di akhirat, karena ia telah memberikan hartanya dengan ikhlas di dunia ini." Kisah ini mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan, dan ia hanya akan bernilai ketika digunakan untuk kebaikan. Abdurrahman bin Auf adalah teladan tentang bagaimana seorang muslim bisa sukses di dunia dan akhirat dengan meletakkan harta di tangan, bukan di hati. Kelima, peran dalam penetapan khalifah. Setelah Rasulullah wafat, hari itu suasana Madinah diliputi duka mendalam. Rasulullah telah wafat, meninggalkan umat Islam tanpa seorang pemimpin. Kehilangan sosok yang dicintai itu membuat para sahabat terguncang, tetapi mereka sadar bahwa umat harus segera dipersatukan di bawah kepemimpinan baru. Disinilah muncul persoalan penting. Siapakah yang akan menggantikan Rasulullah sebagai khalifah? Di tengah kebingungan dan kegelisahan, para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk bermusyawarah. Dua golongan, kaum Muhajirin, pendatang dari Mekkah, dan kaum Ansyar, penduduk asli Madinah, mulai menyuarakan pandangan masing-masing. Kaum Ansyar mengusulkan agar pemimpin dipilih dari kalangan mereka, sementara Muhajirin merasa bahwa pemimpin sebaiknya berasal dari orang-orang Mekkah yang pertama kali memeluk Islam. Abu Bakar Asy-Syiddiq, salah satu sahabat terdekat Rasulullah, berdiri di tengah pertemuan itu dan dengan suara tenang berkata, "Kepemimpinan ini adalah amanah yang berat. Namun, umat tidak boleh dibiarkan tanpa pemimpin. Maka, pilihlah salah satu di antara kami yang kalian percaya." Dari barisan sahabat, Abdurrahman bin Auf duduk diam, memperhatikan setiap kata dengan seksama. Matanya tajam, membaca suasana dan hati setiap orang yang hadir. Ia tahu bahwa keputusan ini sangat penting bagi kelangsungan Islam.
Setelah musyawarah panjang, Abu Bakar akhirnya diangkat sebagai khalifah pertama umat Islam. Abdurrahman bin Auf memberikan baiatnya bersama para sahabat lain. Kepemimpinan ini berada di tangan yang tepat, ujar Abdurrahman sambil menggenggam tangan Abu Bakar. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar, Abdurrahman terus mendukung perjuangan Islam, baik dengan pemikiran maupun hartanya. Setelah wafatnya Abu Bakar, kepemimpinan diserahkan kepada Umar bin Khattab, yang juga mendapat dukungan penuh dari Abdurrahman. Namun, tantangan yang lebih besar datang ketika Umar terluka parah akibat ditikam oleh seorang budak bernama Abu Lu'lu'ah. Saat Umar terbaring lemah, ia menyadari bahwa hidupnya tak lama lagi. Karena itu, ia memutuskan untuk membentuk syura, sebuah dewan berisi 6 sahabat terkemuka yang bertugas memilih khalifah baru setelahnya. Umar memanggil ke-6 sahabat itu, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqash, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Dengan suara lemah, Umar berkata kepada mereka, "Berundinglah kalian, dan dalam waktu 3 hari, pilihlah satu orang di antara kalian untuk memimpin umat ini." Di antara ke-6 sahabat tersebut, Umar memiliki kepercayaan khusus kepada Abdurrahman bin Auf. Ia dikenal sebagai sosok bijaksana dan netral, sehingga Umar memintanya menjadi penengah dalam pemilihan itu. "Jika kalian berselisih, serahkan urusan ini kepada Abdurrahman bin Auf. Apapun keputusannya, kalian harus menerimanya." Abdurrahman terdiam sejenak, lalu menjawab dengan rendah hati, "Amanah ini sangat berat, wahai Umar. Tetapi aku akan menjalankan perintahmu dengan penuh tanggung jawab." Setelah Umar wafat, ke-6 anggota syura mulai bermusyawarah. Suasana pertemuan terasa tegang. Nama Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan muncul sebagai 2 calon terkuat. Abdurrahman, yang mendapat amanah sebagai penengah, memutuskan untuk mengambil langkah bijak. Ia berkata kepada para sahabat yang hadir, "Aku akan bermusyawarah dengan kaum Muhajirin dan Ansyar selama 3 hari. Setelah itu, aku akan menyampaikan keputusan." Abdurrahman berjalan dari rumah ke rumah menemui para sahabat dan tokoh umat. Ia meminta pendapat mereka dengan hati-hati. Di satu rumah, ia bertanya kepada seorang sahabat, "Siapa yang menurutmu paling layak memimpin, Utsman atau Ali?" Seorang sahabat menjawab, "Keduanya baik, tetapi Utsman lebih lembut dalam memimpin." Di rumah lain, seorang sahabat berkata, "Ali memiliki ilmu yang luas, tetapi Utsman lebih cocok untuk menjaga persatuan umat." Abdurrahman menghabiskan malam-malam tanpa tidur, merenungi setiap saran dan masukan yang ia terima. Ia tak ingin keputusan ini membawa perpecahan di tengah umat. Di hari terakhir, setelah bermusyawarah dengan semua pihak, Abdurrahman memanggil Utsman dan Ali secara terpisah. Di pagi hari yang tenang, para sahabat berkumpul di masjid. Abdurrahman bin Auf berdiri di hadapan Utsman dan Ali. Dengan suara tegas namun penuh rasa hormat, ia berkata, "Wahai Ali, jika aku memilih Utsman sebagai khalifah, apakah engkau akan menerimanya dengan ikhlas?" Ali menatap Abdurrahman dan menjawab dengan tulus, "Jika Utsman yang dipilih, aku akan taat dan mendukungnya." Lalu Abdurrahman beralih kepada Utsman, "Wahai Utsman, jika aku memilih Ali, apakah engkau akan menerimanya dengan ikhlas?" Utsman mengangguk dan berkata, "Aku akan mendukungnya sepenuh hati." Setelah memastikan kedua calon siap menerima hasil dengan lapang dada, Abdurrahman akhirnya mengumumkan keputusannya di hadapan para sahabat. Ia menggenggam tangan Utsman dan berkata, "Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah. Aku serahkan urusan kepemimpinan ini kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya dan memberkahi umat ini." Para sahabat yang hadir pun mengikuti Abdurrahman, satu persatu membayat Utsman sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib dengan tulus juga memberikan baiatnya kepada Utsman, menunjukkan betapa pentingnya persatuan di atas segala perbedaan. Setelah Utsman diangkat menjadi khalifah, Abdurrahman merasa lega. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai dan umat Islam kini berada di tangan pemimpin yang baik. Utsman menghampiri Abdurrahman dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Wahai Abdurrahman,
Keputusanmu hari ini menyelamatkan umat dari perpecahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala jerih payahmu." Abdurrahman tersenyum dan menjawab, "Aku hanya menjalankan amanah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dalam persatuan." Dengan peran pentingnya dalam pemilihan khalifah, Abdurrahman bin Auf sekali lagi menunjukkan ketulusan dan kebijaksanaannya. Ia tidak mencari kekuasaan, tetapi selalu berusaha menjaga persatuan dan kepentingan umat Islam di atas segalanya. Keenam, wafatnya Abdurrahman bin Auf. Di usia senja, Abdurrahman bin Auf semakin sering merenung. Sosok yang dulunya tegap dan kuat itu kini mulai lemah. Usianya telah mencapai lebih dari 70 tahun, dan tubuhnya yang pernah terluka dalam banyak pertempuran kini merasakan dampak dari perjalanan panjang hidup yang penuh pengorbanan. Meski demikian, Abdurrahman tetap menjalani harinya dengan semangat memberi. Harta yang ia miliki terus mengalir untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan perjuangan Islam. Suatu hari, ia memanggil keluarganya dan berkata dengan lembut, "Aku merasa waktuku sudah dekat. Jika aku pergi nanti, pastikan hartaku disalurkan sebagaimana aku kehendaki." Istrinya mendekat dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Wahai suamiku, jangan berkata demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberimu umur panjang." Abdurrahman tersenyum tipis. Semua yang hidup pasti akan mati. Tapi yang penting, apakah kita siap dengan bekal saat dipanggilnya? Ia tahu bahwa akhir hayatnya semakin mendekat, tapi ia tak pernah takut akan hal itu. Justru, kekhawatiran terbesarnya adalah hisab, perhitungan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekayaan yang begitu besar, ia sering merenung, apakah aku sudah menggunakan semua harta ini dengan benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malam itu, Abdurrahman meminta seluruh keluarganya berkumpul di sekelilingnya. Dengan suara lemah namun penuh ketegasan, ia berkata, "Wahai keluargaku, aku ingin agar sebagian besar hartaku disedekahkan. Berikan kepada para janda yang ditinggal Rasulullah dan kepada orang-orang fakir di Madinah. Jangan sisakan harta ini hingga menjadi beban bagi kita di akhirat." Salah seorang putranya bertanya dengan ragu, "Wahai ayah, bukankah kita juga membutuhkan harta ini? Apakah tidak sebaiknya sebagian disimpan untuk keluarga?" Abdurrahman menatap putranya dengan penuh kasih sayang. "Anakku, apa yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik daripada apa yang tersisa di tangan kita. Jangan takut kekurangan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencukupkan bagi orang yang percaya kepadanya." Malam itu, ia juga memanggil seorang pembantunya dan berkata, "Apabila aku wafat nanti, kuburkan aku dengan sederhana. Jangan pakaikan kain yang mewah. Aku ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersahaja." Beberapa hari kemudian, kesehatan Abdurrahman semakin menurun. Ia berbaring di tempat tidurnya, ditemani oleh keluarganya yang setia. Napasnya mulai berat dan tubuhnya semakin lemah. Sahabat-sahabatnya datang menjenguk, termasuk beberapa orang yang pernah berjuang bersamanya di medan perang. Salah seorang sahabat mendekat dan berbisik, "Wahai Abdurrahman, engkau telah memberikan begitu banyak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenanglah, insya Allah tempatmu di surga telah disiapkan." Abdurrahman menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Aku hanya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amalku. Tidak ada yang bisa memastikan kecuali rahmatnya." Saat itu, ia terlihat begitu tenang. Meski tubuhnya lemah, hatinya dipenuhi rasa syukur. Dengan suara lirih, ia mengucapkan kalimat terakhirnya kepada keluarga dan sahabat yang hadir. "Jagalah persatuan umat ini. Ingatlah selalu, tidak ada kebahagiaan kecuali ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Napasnya perlahan melemah dan beberapa saat kemudian ia memejamkan mata untuk selamanya. Abdurrahman bin Auf wafat dengan tenang. Seorang sahabat Nabi, seorang pejuang yang gagah berani, dan seorang dermawan yang selalu memberi tanpa batas. Sesuai dengan wasiatnya, Abdurrahman bin Auf dimakamkan dengan sederhana. Sahabat-sahabatnya mengusung jenazahnya menuju pemakaman Baqi', di mana ia dimakamkan di samping sahabat-sahabat mulia lainnya. Utsman bin Affan turut hadir dalam pemakamannya.
Saat melihat jenazah Abdurrahman dibaringkan di dalam liang lahat, Utsman meneteskan air mata dan berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu, wahai Abdurrahman. Engkau selalu berbuat baik, baik di saat senang maupun susah." Di dekat makam, salah seorang sahabat berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terimalah amal-amalnya dan masukkan dia ke dalam surgamu yang luas, bersama Rasulmu tercinta." Setelah wafatnya Abdurrahman, keluarganya menunaikan semua wasiatnya. Sebagian besar hartanya disedekahkan kepada fakir miskin dan keluarga para sahabat Rasulullah. Bahkan, para janda Nabi seperti Aisyah menerima sumbangan besar dari harta peninggalannya, menunjukkan betapa besar cinta dan perhatiannya kepada keluarga Rasulullah hingga akhir hayatnya. Meski Abdurrahman telah tiada, warisan berupa kedermawanan, kesetiaan, dan kebijaksanaan terus dikenang oleh umat Islam hingga kini. Rasulullah pernah bersabda tentang dirinya, "Tidak ada sesuatu pun yang dapat mencelakakan Abdurrahman bin Auf di akhirat, sebab ia telah memberi di dunia dengan ikhlas." Kisah hidup Abdurrahman bin Auf adalah bukti bahwa kesuksesan duniawi bisa berjalan seiring dengan kesuksesan akhirat, selama harta dan kekayaan diletakkan di tangan, bukan di hati. Abdurrahman bin Auf kini telah pergi, tetapi teladan hidupnya tetap hidup di hati umat Islam. Ia meninggalkan jejak yang tak terlupakan, jejak seorang sahabat yang menggunakan kekayaan, tenaga, dan waktunya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga nafas terakhir. Abdurrahman bin Auf adalah teladan tentang bagaimana seorang muslim bisa sukses di dunia dan akhirat, memanfaatkan kekayaan untuk membantu umat dan memperjuangkan agama.